Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Sabtu malam hari ini, saya katakan Sabtu malam agung. Karena harinya Tuhan adalah hari yang agung. Karena ada bersejarah, saudara. 2000 tahun yang lalu, suasana hari ini, secara manusia Yesus mati di dalam daging. 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, dari hari sejak Jumat, yang tadi malam kita mengingatkan ibadah Jumat Agung. Saya katakan Sabtu malam Jumat, Sabtu malam agung, sampai besok Minggu pada waktu Yesus bangkit, katakan hari yang agung pula. Pokoknya bagi Yesus semuanya agung, mulia, dan sempurna. Kalau hari-hari biasa buat kita nih, ada kita yang agung. Yang agung, mulia, sempurna hanya bagi Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Tertulis dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Di situ kubur Yesus dijaga, saudara. Mari, nanti saya mau terangkan apa maksudnya secara rohani. Secara horizontal Yesus mati secara daging, tapi secara roh hidup Yesus itu. Demikian kehidupan kita, mari roh kita harus hidup. Kita memang hidup di dalam daging, tapi tidak boleh dipimpin oleh daging, tapi hidup kita dipimpin Roh Kudus. Itu saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus saat ini 2000 tahun lalu belum bangkit, masih mati secara daging. Hari Sabtu, besok hari Minggu, kita memberkati hari kebangkitan, kemenangan Tuhan yang dahsyat. Yesus lahir untuk kita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Yesus akan datang kembali nanti untuk menjemput kita semua yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tutup, mari kita mau berlomba-lomba, kita mau mengasihi Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tertulis pula di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15, 16 dan 17. Pada waktu Yesus berkata kepada Petrus, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apa kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apa kau mengasihi aku?
Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu malam hari ini. Sebelum kami berbaring tidur Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Ampun ya Bapa, segala dosa kesalahan kami, ampun. Roh Kudus tuntun kami Bapa, supaya hari-hari waktuku berjalan bersama Tuhan. Berfirman tuh malam hari ini Bapa, ku baca firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau rela lahir untuk kami dan mati Bapa. Seperti hari ini, 3 hari Engkau mati dalam kubur, tapi pada hari ketiga Engkau bangkit. Berfirman Bapa, supaya firman-Mu memberikan kekuatan, pengertian yang baru, supaya hidup kami tidak hidup di dalam kedagingan. Kami kubur itu sifat-sifat daging dalam nama Yesus, dan kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kalau Yesus tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, seperti Yesus tanya kepada Petrus, apakah benar? Saudara bisa jawab seperti Petrus, ya Tuhan benar, aku mengasihi Engkau. 3 kali Yesus tanya kepada Petrus, dan Petrus berkata, benar Tuhan, Engkau tahu hatiku, bahwa aku mengasihi Engkau. 3 kali saudara. Demikian Bapak Ibu, kalau Yesus tanya, apakah benar Bapak cinta Tuhan Yesus? Kalau saudara jawab, ya Yesus, aku cinta Engkau, gembalakan domba-domba, jawab Yesus. Artinya, hidup kita harus jadi berkat Bapak Ibu. Saudara harus punya sifat sebagai seorang gembala. Ya, suami harus menggembalakan istri sebagai domba. Suami istri harus fungsi sebagai gembala untuk anak-anaknya. Jadi setiap kita setelah diciptakan Tuhan bisa seperti gembala domba. Ya, anak-anak bisa menjadi gembala, ya, menjadi berkat buat orang tua bisa sebagai domba, menjadi berkat. Pokok setiap kita, ya, bisa menjadi gembala kecil, domba kecilnya Kristus. Yang penting di sini, mari Yesus sebagai gembala agung, kita sebagai domba-dombanya, kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, celaka saudara. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Baca 1 Korintus 16 22. Itu mari kita komit dengan Tuhan. Kita masih teringat 2000 tahun yang lalu. Kita memperingati malam hari ini saudara ya. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir dan mati untuk menebus dosa kita. Dan kalau 2000 tahun yang lalu, hari Sabtu ini, sejak kematian Yesus hari Jumat, Yesus masih mati, dikubur. Mari kita membaca ya, Matius 27 ayat 62 sampai 66 ya. Mari kita mau jadi berkat hidup ini supaya kita menjadi gembala-gembala kecil. Tuhan mau pakai setiap kita supaya domba-domba yang kita gembalakan menjadi berkat. Saya sebagai Tuhan, sebagai
gembala sidang jemaat gereja Batu Tabernakel di Jember. Domba-domba yang saya gembalakan, saya selalu membawa domba-domba untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup saya harus jadi berkat. Kepada siapa menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak, menjadi berkat buat siapapun. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu semua menjadi berkat buat domba-domba. Domba-domba juga menjadi gembala-gembala. Siapa yang sudah percayakan sebagai domba-domba? Itu mari, itu semua untuk Tuhan Yesus ya. Mari kita membaca Bapak Ibu. Matius 27, 62 sampai 66 demikian firman Tuhan. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama kepada Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sedang sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Memang mereka dengar, saudara. Yesus berkata berapa kali kepada murid-muridnya, aku akan ke Yerusalem, nanti akan disiksa, bahkan dibunuh, dan ingat, hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan mereka mendengar itu. Ya, besok hari Minggu adalah hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya, besok kita akan menikmati ibadah Paskah. Saya saat ini masih di Jember, saudara ya, karena dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemarin Jumat Agung, besok Paskah. Mendorong kami semua jemaat Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh ikut Yesus, menikmati kebangkitan Kristus. Yesus bangkit. Nanti saya mau terangkan, besok kita ibadah kebangkitan Tuhan. Dan sekarang saya mau terangkan tentang kubur Yesus dijaga. Mari kita baca 64 ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Amin. Mari, penyesatan yang terakhir itu akan lebih buruk. Artinya gini, saudara ya. Bapak Ibu kalau sudah bertobat sama Tuhan, jangan sekali-sekali menjadi hidup di dalam dosa. Ya, sebabnya kalau sudah hidup dibenarkan, Yesus ini pernah berkata loh, ya, kalau seandainya orang yang sudah bertobat, ya, terus hidup di dalam dosa, nanti itu akan lebih parah kalau mereka bahkan bisa apa? Bisa jadi penyesat, saudara. Ini firman Allah katakan demikian itu. Pesan penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Benar. Oleh karena itu mari kita semua harus bertobat sungguh-sungguh. Hidup jaga rohani kita. Seperti mari, tolong di garis bawah ayat 65 demikian firman Tuhan. Dijaga atau di garis bawah ayat ini. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Tolong garis bawahi. Jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Apa maksudnya? Sekarang saya mau terangkan dari sisi rohani. Ini firman Tuhan itu dari aspek sejarah, dari aspek rohani yang kaitkan dengan kehidupan kita. Ya, semua dikaitkan kehidupan kita ini firman Tuhan. Supaya kita betul-betul hidup bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Garis bawahi saudara, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Artinya, kemarin sudah saya terangkan, sifat kedagingan kita harus kita kubur. Dan saat ini, firman Allah katakan, jaga kubur. Artinya, kita harus menjaga. Ya, hati kita harus jaga. Perkara-perkara yang sudah kita kubur, jangan sampai bangkit lagi. Sifat kehidupan lama kita perlu matikan, perlu kita kubur. Jaga kubur, jaga-jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Ini maksudnya, saudara. Kita harus jaga hati kita. Jangan sampai sifat kehidupan yang lama, geram, benci, yang tidak berkenan sama Tuhan. Seperti yang saya terangkan kemarin dalam Korintus pasal 3. Supaya kita matikan sifat-sifat daging kita. Harus kita matikan. Jangan kita dipimpin ke dagingan kita. Jadi Tuhan punya maksud. Yesus lahir tujuannya supaya kita lahir baru. Yesus mati tujuannya supaya kita mati terhadap daging. Dan Yesus dikubur supaya kita kubur karakter sifat yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita kubur jauh-jauh. Ya, seperti yang saya terangkan kemarin. Jangan sampai ada sifat geram, dendam, dengki, benci. Kita sudah tidak pantas lagi orang Kristen. Harus kita mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Harusnya Kristus yang tampil. Ya, supaya kita menjadi berkat. Ya, Kolose pasal 3:8 saya ulang lagi.
Demikian firman Tuhan. Tapi yang sekarang, buanglah semuanya itu. Itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Perkara-perkara yang busuk. Saya mau tambahin lagi. Galatia pasal 5. Ya. Supaya kita buang perkara yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Supaya kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang baru. Ya. Makanya Yesus bangkit, saudara. Hebat Tuhan itu. Bayangkan, saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan baru kalau Yesus tidak bangkit. Tapi karena Yesus lahir, mati, dan bangkit, dia naik ke surga akan datang kembali. Dan dia berjanji akan menjemput orang yang sudah hidup baru. Maka kita harus matikan kedagingan kita. Sifat karakter kita harus kubur. Perbuatan-perbuatan daging kita kubur. Ya, kita berhenti dari perbuatan daging. Mari kita masuk di dalam Galatia pasal 5. Saya mau baca. Orang yang pimpin kedagingan tidak bisa masuk surga. Baca ini. Galatia pasal 5. Ayat 19, 20, 21. Saya mau baca. Ya. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan. Jangan sampai ada cabul di antara Bapak Ibu. Berhenti itu percabulan. Ya. Kecemaran. Jangan sampai kita berbuat kecemaran. Hawa nafsu. Buang itu. Nafsu. Penyembahan berhala. Sudah tidak boleh lagi nih, sudah. Sihir. Persetujuan. Membuat persetujuan di gereja. Di mana sudah menjadi keributan. Tidak boleh. Stop itu. Perselisihan. Ya, menciptakan perselisihan. Tidak boleh orang Kristen. Ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah. Wah, troublemaker, roh pemecah. Banyak orang Kristen menjadi roh pemecah yang manas-manasin supaya ribut. Nggak boleh, saudara. Kedengkian, nah ini semua, saudara. Saya baca ini ada 16, ya, 16 plus, saudara. Karena di Sudan sebagainya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terus berikutnya, dan sebagainya. Berarti 16 plus ini, saudara. Tidak boleh lagi. Ya. Karena apa? Terhadap semuanya itu, kuberikan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi orang yang dipimpin oleh kedagingan tidak bisa, saudara. Kenapa? Berlawanan terus dengan Tuhan. Nggak mau sembahyang seperti saya. Ya, hari ini kalau menurut daging nggak mau menyampaikan firman Tuhan, capek, saudara. Ya, pagi malam kasih firman Tuhan. Tapi karena saya dipimpin Roh Kudus pimpin hidup saya sehingga saya tidak mau dikuasai oleh kedagingan. Kalau mau dagingnya malas, ya, menyampaikan firman Tuhan pagi malam, ya. Jadi setelah daging enak buat dunia, menangkan kedagingan. Tapi saya mati dalam roh. Saya tidak mau. Berarti saya harus matikan daging. Tapi semua hidup di dalam Roh Kudus. Lihat, Rom 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Tidak bisa, saudara. Ya. Berseberangan dengan Tuhan. Tidak bisa. Untuk melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kubur Yesus dijaga. Artinya, kubur jaga baik. Jadi sifat kedagingan yang tidak berkenan sama Tuhan, kita kubur. Jagalah kubur itu, jagalah hati kita. Jangan sampai dikotori lagi perbuatan-perbuatan yang kehidupan yang lama. Manusia lama kita buang karena kita cinta Tuhan Yesus. Mari, kalau kita cinta Tuhan seperti dalam pujian ini, kurnungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan siang dan malam, pagi dan malam. Ku pegang perintah-Mu, ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari kita mencari perkenanan Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Begitu bagus firman Tuhan. Ya, kita jaga hati kita. Kita kubur sifat kedagingan, hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Supaya Kristus berkuasa dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Kembali kepada firman Tuhan, jaga kubur itu. Artinya kita mau jaga hati kita. Apa yang sudah kita kubur, sifat karakter manusia lama, kita kubur dalam, jangan sampai itu bangkit. Karena Yesus akan bangkit setelah mati atas kuburan, mati atas keadaan daging, baru ada kebangkitan. Demikian kehidupan kita. Kita akan bangkit kalau kedaging kita mati, dan Roh Kudus akan berkuasa buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi, hari kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita. Iman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.